Izin bertanya Buya. Ini tentang masalah sabar dan ikhlas. Pertanyaannya, bagaimana meyakinkan hati Buya? Kalau kita sedang kecewa, padahal kita yakin Allah itu maha segalanya. Tapi tetap aja sebagai manusia biasa selalu, ya Allah kenapa gitu. Yang kedua Buya pertanyaannya, bersabar dalam berjuang menghadapi suatu penyakit Buya. Itu saja, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teori iman ini kadang memang jauh dari praktek. Secara kalau kita bicara dengan akal, keimanan itu begini bunyinya. Makanya kita bisa menasihati dengan teori ini, akan tapi semua orang masing-masing kemampuannya di dalam mendengarkan nasihat dan memahami nasihat, merasakan nasihat. Yang mengucapkan sama, yang mendengar berbeda-beda. Dari kekuatan hatinya, kemampuan pikirannya, kesiapannya. Jadi kalau bicara tentang ilmu, teorinya begini. Teori iman. Kalau ada orang diberi oleh Allah musibah, selagi dia orang beriman, itu tidak cuma-cuma. Ada nilainya di hadapan Allah. Semakan begitu. Paham kan? Mudah. Kalau ada paling tidak 3 hal yang ia dapat. Yang pertama, yang diuji oleh Allah dengan musibah, sakit, berkepanjangan, dan seterusnya, adalah karena pertama Allah ingin menghapus dosanya. Karena Allah ingin menghapus dosanya. Subhanallah. Kalau kita dengar tentang penghapusan dosa, yang paling senang siapa coba? Orang yang pernah merasa berdosa. Makanya, kalau ternyata di saat diuji dengan musibah kok kita belum bisa senang, jangan-jangan kita termasuk orang yang tidak pernah merasa berdosa. Ini bahaya juga. Merasa dia benar berdosa sampai berkata, apa sih salah saya kok sampai diuji terus begini? Apa salahmu? Gudang salahmu. Ini kok ngomong ini. Jadi bahaya sekali. Makanya, jadi karena kita belum merasa banyak bersalah, sehingga di saat diuji oleh Allah musibah, bisa jadi bagi dia akan teramat berat. Tapi kalau sudah dengar, mohon maaf, dengan sesama manusia saja, maafnya seorang ayah atau seorang suami sangat besar. Kapan? Di saat seorang itu pernah melakukan kesalahan dan menyadari kesalahannya. Ngadep ke ayahnya dan dia merasa bersalah. Lalu tiba-tiba ayah memaafkan. Dan dia menanti maaf ini. Kalau tidak akan dihukum oleh ayah dan bermacam-macam hukuman suami. Tak tahu ada kata, aku maafkan. Wah, kan luar biasa besar. Kecuali kita nggak merasa bersalah. Ya sudah kamu maafkan. Maafin apa yang saya nggak salah kok. Nah ini repot. Sehingga di saat dihukum oleh ayah pun hukuman betul-betul kayak hukuman. Kenapa diginiin? Padahal dia salah. Makanya santri-santri yang dia menyadari dia melakukan salah, kalau dihukum dia biasa saja. Karena dia merasa tanggung jawab dengan kesalahannya. Lalu dihukum dia wajar. Maka dia santri sukses dia. Merontak, tidak akan sukses jadi santri. Wong dia bersalah kok. Begitu juga kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita asah. Ini kan teori. Tapi giliran praktek sakit bagaimana? Ini masing-masing. Jadi kalau Allah memberikan pada Anda sakit, maka sesungguhnya pertama adalah karena Allah ingin mengampuni. Bayangkan, kita sudah banyak dosa dengan mata kita, dosa dengan lisan kita, dosa dengan telinga kita, tak taunya dikasih sakit. Kebayang di mata kita apa? Akan diampuni oleh Allah. Senang atau tidak kira-kira? Kan begitu. Biarpun sakit tapi menjadi senang karena akan diampuni oleh Allah. Ini loh renungan dan ini adalah teorinya begitu. Secara pemahaman. Dan kita harus paham. Sehingga kalau ada berita pengampunan kok belum senang, apa yang terjadi sebetulnya? Dia merasa tidak bersalah. Bukankah tidak bersalah adalah paling kurang ajarnya manusia? Merasa tidak bersalah di hadapan Allah. Ini renungan pertama. Yang kedua adalah, kalau Allah menimpakan pada seseorang sakit adalah karena Allah ingin mengangkat derajatnya. Lagi-lagi mau naik pangkat. Ini sebenarnya dalam ilmu secara akal mudah memahami. Kalau mau naik kelas ngapain sih anak-anak? Ujian. Sehingga anak itu nunggu kapan ujian karena pengen segera kuliah tuh ya SMP. Ntar lagi ujian ya Allah, semoga cepat ujian. Duh, ujian kok mau? Karena mau naik kelas.
Begitu juga dengan Allah, kalau seorang hamba diuji, sebetulnya karena dia mau naik kelas. Kan begitu teorinya, gampang. Tapi setiap orang berbeda-beda dalam menangkap pemahaman semacam ini. Ya, makanya kita yakin selagi diuji oleh Allah, dan Allah tidak akan menguji hambanya di atas kemampuannya. Guru aja nggak mungkin menguji muridnya di atas kemampuannya. Nggak mungkin guru nguji anak TK pelajaran SMA, guru gila. Bagaimana Allah Jalla Jalaluh yang sangat mengerti pada hambanya. Yang ada adalah muridnya malas. Atau muridnya bebel kelewatan. Sama dengan Allah, ujian yang Allah timbang kepada hambanya tentu dengan kemampuannya. Kalau ternyata ada merasa hamba yang tidak mampu, adalah bukan karena Allah telah mengujikan di atas kemampuannya, karena hamba itu sudah merasa lemah sendiri. Merasa tidak sabar, merasa tidak kuat, merasa ini. Ya karena apa? Tidak ada motivasi-motivasi, tidak ada kesadaran bahwasanya ini ada pahalanya, ini pengampunan dosa dan sebagainya. Seolah-olah ini menjadi sebab terpuruk terus sampai mengatakan, salah apa kok sampai diuji lagi ya Allah? Salah apa sih kok sampai sakit? Anakku sakit, salah apa? Salah apa? Salah apa? Dari tadi ngomong salah apa? Nah, orang begini. Ya, ini pakai. Yang ketiga adalah karena Allah telah menyiapkan pahala. Pahala juga luar biasa. Ini teorinya begitu. Maka setiap orang berbeda-beda dalam memahaminya. Bisa saja langsung hatinya tenang. Oh, kami kasih ilustrasi gambaran nanti di akhirat. Hamba-hamba yang masuk surga, bukan yang di neraka. Neraka pasti nyesalnya. Di surga nanti ada orang menyesalnya, tapi bukan penyesalan yang sesungguhnya. Hanya dia pengen naik pangkat lebih tinggi lagi. Tiba-tiba ada orang dikagetkan dengan satu pahala. Lalu dia berkata, ini apa? Ini pahala sakitmu 1 tahun dulu. Oh, banyak banget. Iya. Lalu berkata di dalam surga, kalau tahu begini, kenapa aku tidak sakit seumur hidup? Bahaya tapi. Di saat kita hidup nggak boleh ngomong begitu. Artinya itu menyesal, artinya apa? Orang sakit itu ternyata mendapatkan pahala pangkat tinggi. Bahkan kalau kita kembangkan lagi tentang keutamaan orang sakitnya. Ini ternyata kalau kita ingin sukses lewat mereka loh. Allah berfirman hadis qudsi, "Abdi maridtu falam ta'udni." Aku sakit wahai hambaku, kau tidak kunjung kepadanya. Jadi menegur yang tidak peduli dengan orang sakit loh ya. Kenapa? Pengkabulan doa melalui orang sakit, rahmat melalui orang sakit, sampai Allah menisbatkan diri Allah sendiri kepada seorang sakit. Abdi, hambaku, abdi wahai hambaku, maridtu, aku sakit, kau tidak kunjung kepadaku. Lalu ditanya, hamba bertanya, ya Allah, bukankah engkau Rabbul Alamin, bagaimana kau sakit? Oh bukan, maksudku ada seorang hamba sakit, kau tidak kunjung kepadanya. Padahal kalau kau kunjung kepadanya, kau akan menemukan aku bersamanya. Maksudnya apa? Pengampunan, kasih sayang. Orang sakit mendapatkan kasih sayang. Maka kalau diuji oleh Allah sakit, langsung segudang doa kita panjatkan. Tuh anak, saudara, semua habisin. Dan husnudzon kepada Allah, karena Allah akan mengangkat derajat kita. Nah seperti itu. Ini yang harus difahamkan pada orang yang diuji. Tapi nggak boleh waktu dunia ini, ya Allah kasih saya sakit. Nah, yang boleh adalah minta yang baik. Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi boleh menyesal saat ini. Kalau yang sakit ini nggak boleh langsung, ya Allah sakitkan saya biar saya punya pangkat tinggi. Nggak. Tapi ada satu lagi orang nyesal di surga nanti. Ini boleh kita niru. Apa itu? Ada orang diberi Allah pahala berlipat-lipat. Lalu bertanya, ya Allah itu pahala apa? Itu pahala hartamu yang kau dermakan dulu. 1% kau dermakan. Ya Allah 1% segede ini. Coba ngerti begini saya berikan semuanya. Nah ini boleh Anda mikir yang ini. Mumpung masih hidup. Nah ini boleh. 50%. Ini boleh hari ini masih hidup. Tapi kalau sakit nggak boleh. Maka yang boleh kita adalah minta Rabbana atina fid dunya hasanah. Allah berikan kepada kami di dunia kebaikan, di akhirat kebaikan. Jadi jika Anda yang sakit, maka merenunglah yang semacam ini. Menangis bukan tidak boleh. Akan tapi kehebatan kita di dalam menutup tangis itu penting. Menangis boleh. Nabi pernah menangis kok. Nabi pernah menangis. Di saat diuji oleh Allah, mau diangkat derajatnya lagi oleh Allah dengan wafatnya Sayyidina Ibrahim. Putranda beliau. Putra tercinta beliau Sayyidina Ibrahim wafat, Nabi menangis. Mengatakan, Al-ainu tatma. Ini menitikkan air mata. Bal qalbu yahzan, hati berduka, tapi aku tidak berbuat yang diharamkan oleh Allah. Jadi makanya al-mu'minu, seorang mukmin hebat adalah bishratuhu fil wajhi wa husnuhu fil qalb. Orang mukmin hebat adalah tampak ceria saja di wajahnya. Kalau ada duka disimpan di dalam hati. Sebab dukamu itu membuat orang lain duka. Kasihan kalau orang yang mencintaimu melihat mukamu berduka, maka dia ikut berduka. Maka pandai-pandailah menyembunyikan duka. Ini jangan setiap orang kita tampakkan duka kita. Apalagi orang sangat mencintai kita. Akhirnya dia sedih
sedih semuanya gara-gara kita menampakkan duka di hadapan mereka. Maka jadilah orang hebat untuk menutupi duka. Adukan kepada Allah. Berusaha, sakit berusaha, diuji oleh Allah berusaha. Jangan kita setiap saat menampakkan duka. Akhirnya 1000 orang mencintai kita bersedih. Seperti itu. Jadi merenung seperti inilah untuk mengobati apa? Anda insya Allah lagi diuji. Sepertinya Anda diuji oleh dengan sakit, maka doakan ini semuanya di ahli surga. Sehat semuanya. Rumah tangganya indah. Sudahlah gempurin dengan panjatan doa. Anda khusnudzon bahwa Anda saat ini diuji oleh Allah karena akan diangkat derajatnya oleh Allah, diampuni dosa Anda oleh Allah, disiapkan pahala, dan Allah menyiapkan doa-doa yang dikabul. Maka doakan untuk semuanya. Nah ini kan begitu teorinya. Tinggal setiap orang itu cara mendengarnya, memahaminya berbeda-beda. Ada yang bisa mengambil 100%, ada 50%, ada 1%. Ada 1% pun masih ragu-ragu. Sehingga yang ada keluh kesah. Sehingga ini satu hadis lagi penutup. Orang beriman itu baik bahasa. Ajaban li amril mu'mini anna amrahu kulluhu khair. Mengherankan urusan orang beriman, semuanya urusannya baik-baik saja. Bagaimana tidak? In asobatu sarra, kalau dia mendapatkan karunia, syakar, bersyukur, baik bagi dia. Kana khairan lahu. Wa in asobatu dharra, kalau dia mendapatkan musibah, sakit, ujian dan lain sebagainya, sabar, kemudian dia bersabar, kana khairan lahu, maka baik bagi dia. Merenunglah dan merenunglah, setelah itu Anda akan tersenyum di balik duka diri Anda sendiri. Jangan biasa menampakkan duka kepada orang lain, apalagi pasangan, mohon maaf, dan sebagainya, keluarga. Kalaupun harus mengadu, tentu ada waktu-waktu tertentu. Jangan setiap saat kita mengadu kepada manusia, kadang bikin orang sedih terus. Sehingga berduka itu adalah dianjurkan untuk disembunyikan dan tampakkan keceriaan Anda. Bisa jadi keceriaan Anda itu telah motivasi banyak orang untuk bangkit, biarpun Anda sesungguhnya dalam duka. Maka dengan Anda menjadikan orang senang, maka pada akhirnya pun Allah akan hilangkan duka di hati Anda. Allah fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Wallahu a'lam bishawab.